Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun, ayo cepat kita hancurkan tanah Jawa, kita obrak-abrik tanah Jawa. Jangan sampai ajaran tanah Jawa itu berkembang lesat di seluruh Nusantara. Ajaran tanah Jawa itu ajaran sesat itu, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Udah nampak jelas tanah Jawa itu tersesat. Dilihat di alam semesta itu. Dan lihat alam semesta, saudaraku, dimanapun, bahkan seluruh dunia ini bisa kita lihat, kita pantau. Di media itu aja bisa kita pantau. Makanya saat penyingkit Imam Mahdi Muhammad berani mengatakan kalau tanah Jawa di akhir-akhir ini, sekarang ini manusia PKI. Pondok pesantren agama bejat. Ada agama Muslim ajaran Nabi yang berbuat maksiat. Ada. Terutama perempuan yang namanya Bibit yang fotonya ditayangkan sama Pak. Anak kandungnya itu di pesantren. Kita lihat suatu saat mati nggak semua anak kalau nggak ketemu sama Pak. Channel IKN mana buktinya? Katanya gambar-gambar ilmu pengobatan. Kalau Kondang Waloyo bilang Allah itu bukan itu. Siapa Allah? Nggak tahu. Kondang Waloyo yang selalu manggil. Makanya Sadra Benyingin itu sama PKI ini jadi mau dijatuhkan rame-rame. Sadra Benyingin asli mau dijatuhkan rame-rame. Orang gila. Jadi pengikutnya Sadra Benyingin Muhammad jangan segan-segan untuk bunuh. Kita membunuh nggak dosa. Jangan dibodoh-bodohi sama orang Jawa. Jangan dibodoh-bodohi sama agama Islam terkutuk tanah Jawa. Agama Islam tanah Jawa itu terkutuk semua. Orang-orang IKN itu terkutuk semua. Beruntung mereka semalam ketemu sama Wiwin belum kuat kayak penghancuran. Tapi aku tetap yakin, insya Allah, mudah-mudahan berdoa aja sama Allah SWT. Ya, orang-orang itu terus penasaran sama Wiwin, sama apa, supaya mereka cepat dimusnahkan sama alam. Tergantung apa kehendak alam. Kalau memang alam semesta itu musnahkan, mereka pasti mati. Yang pemuda. Ini Aryo ini yang masih ngengkeng. Ya walau-walam benar Aryo atau bukan, kita nggak tahu. Kenapa harus hanya ketemu sama Rasul? Pak Ros berani bilang umat manusia seluruh dunia ini beragama tak bertuhan. Ratuku MC Maya Karya sekalipun dia nggak punya Tuhan. Sebelum Sadra Benyingin jadi Imam Mahdi, umat manusia beragama tak bertuhan. Kalau tak parah Tuhannya bumi sama langit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu karena Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah. Maka aku balik ke tanah, sukma aku balik ke angin. Angin yang diemban sama satu ini sampai jadi mati. Kitab yang diemban sama Satria Penyihir itu laki-laki tak bilang Gusti Allah, dewa, manusia. Gusti Allah, Rasulullah, Nabi, Satria Penyihir atau Imam. Simpel-simpel aja Pak. Harta amanah, agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, bahasa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Harta amanah itu bisa kita ambil kalau udah kita musnahkan orang Jawa. Yang Barat tadi bilang, ajaran Wali 9 itu ajaran sesat. Makanya negara Indonesia ini negara anjing, negara binatang. Agamanya aja, agama binatang. Agama Muslim itu nyiksa umat manusia. Sangat membahayakan umat manusia. Kalau kalian sadar, orang Jawa itu gembar-gembor ilmu dari Jawa Timur sampai Jawa Barat dan peliharanya iblis. Kali tak ciptakan bom nuklir, tak mulai dari Semarang. Jangan gara-gara manusia-manusia laknatullah yang melihara iblis, karena iblis ini ya paling suka maksiat. Yang mampu membuat penyakit stroke, mampu membuat penyakit virus, mampu membuat sakit gigi, sakit perut, mencret itu bisa. Penyakit mendadak itu ya ulahnya orang-orang. Produk dari Wali 9. Makanya semenjak Wali 9 dulu masuk ke keraton itu, sekarang orang-orang itu mau masuk istana negara, mau menguasai negara, supaya istana negara itu ada di pihak orang-orang Jawa Islam. Makanya di tanah Jawa laku ngaji rasa apa, rasa maksiat. Tanah Jawa itu paling doyan maksiat. Yang terkenal itu pelacur. Kok bisa-bisanya mau ngobati gaib penghancur alat vital? Kita menghadap sama Allah itu enggak ada penangkalnya, enggak ada obat. Nah kayak ini lihat Winarti sama Aryo sibuk cari dukun ke Sabang, sibuk cari dukun. Sementara ini masih di tanah Jawa, belum kita lihat sampai gimana kemampuan Aryo kalau memang masih Allah. Mudah-mudahan doain aja cuma Kliwon ini besok harus nambah kayak penghancuran alat vital itu bisa mumpuni. Kemampuan kayak penghancuran alat vital yang dipasang di istri Pak Rois yang namanya Siti Rahayu sama Winarti masih kuat. Karena Dajjal ini tadi pusatnya ada di tanah Jawa. Jadi tanah Jawa dulu dioperasi. Kan baru udah mulai hancur. Makanya dukun-dukun orang-orang perdukunan ini kan timbulnya kan dari tanah Jawa. Dukun, kiai, pendeta, bisu dan budak ini dari tanah Jawa yang menghancurkan umat manusia, yang pura-pura jadi pengobatan.
Sekarang orang Jawa, orang-orang berilmu tanah Jawa, ilmu khilafah kadrun PKI ini tadi mau menguasai istana negara, bahkan mau menghancurkan Indonesia. Nggak percaya, mari kita kunci semua kemaluan orang Jawa yang kalian kenal dari media kalau bisa. Kenal langsung bagus, kunci satu perempuan yang kuat sampai ketemu sama Rasulullah. Orang tuh begini kan, ya kan, terasa di alat vital kita kuatnya kayak mana. Kalau udah kuat betul, baru tempat Bunda Wiwin ini belum kuat, udah bisa bunuh. Kalau orang awam mati. Tapi kalau orang-orang yang tak tembakan Dajjal atau dia akan belum begitu kuat, hanya masih ditambah terus sama Paris. Jangan gara-gara mereka kita hancur. Jangan gara-gara orang Muslim tanah Jawa, umat manusia seluruh Nusantara hancur. Agama Muslim sekarang agama sesat, tersesat. Makanya kalau ada orang sakit nggak bisa coba di dokter, lari sama dukun, sama kiai, pendeta, bisul. Yang dijuluki Kiai Semar itu juga iblis. Endang iblis. Iblis sama Dajjal sama. Iblis, Dajjal, Endang, Duhon, ini satu makhluk. Ya, ini yang menyusup ke dalam tubuh manusia, yang menghancurkan, yang menyelewengkan seluruh agama. Tapi kalau agama selain Islam memang itu nggak ada yang nggak pas, makanya disempurnakan sama Islam. Banyak agama Satria Penyingit atau Imamat itu Islam yang berpedoman dari Sholawati. Yang namanya perang akhir zaman ya harus membunuh, nggak dibunuh kita yang dibunuh. Contoh kayak Bibi Minarti itu, orang-orang yang kerasukan itu, tukang morotin orang. Perempuan apa nggak membahayakan orang awam coba, kan bikin membahayakan orang awam itu. Jadi pelet jarak jauh, mintain uang. Dulu Pak Roy sama Wiwin juga coba pura-pura baik aja, pura-pura. Uang kasih 400.000. Bilang di media, ini istri Pak Roy jangan diganggu. Yang namanya iblis ya tetap mengganggu. Lihat, keroyokan istri Pak Roy buat kenduri. Kemaluan istri Pak Roy bakat. Padahal anaknya di pondok pesantren, udah jelas melenceng kan pondok pesantren. Enggak percaya, mari kita buktikan. Pantau bareng-bareng. Mati enggak suatu saat kedua anaknya laki-laki? Gauli induknya apa enggak nanti? Kita pantau. Kalau anaknya Siti Rahayu udah masuk rumah sakit, udah masuk operasi, kan gauli induknya. Kani, oh Kani, ini dandangnya. Makanya umatnya Satria Penyingit Muhammad jangan sekali-kali untuk bunuh, biar nggak sempit negara kita. Bumi ini biar nggak sempit dan nggak dihuni sama orang-orang kayak gitu. Udah saatnya kita lebur tanah Jawa, biar nggak nyebar keluar tanah Jawa. Nah, orang-orang itu sangat membahayakan orang-orang. Apa kalau Hardito yang orang channel IKN Kesatria itu kalau manggung ngomong apa? Sama yang terpilih
terawang. Terawang apa? Makanya semenjak munculnya Satrio Penyihir Muhammad Rais kalang kabut orang. Sebenarnya orang itu udah ketakutan, udah ketar-ketir orang. Kalau kita hujani sama kayak pengacara Rafi. Semarang mau satu persatu udah hancur. Kan baru pun orang-orang yang ketempelan iblis itu preman-preman itu udah hancur. Satu persatu. Pak Aris lagi nyari orang yang cocok dipasang kayak pengacara. Kira-kira cocok. Karena dajjal-dajjal yang di sekitar Pak Aris ini juga jegal-jegal Pak Aris. Ngantam Pak Aris kena sendiri. Saya bilang sama Pak Aris. Yang dibilang melawan sambil tertawa sambil coba. Ada dukun, biayi orang-orang iblis ini tadi datangi sama Bibin, tak mengobat Bibin supaya memindahkan kayak mengobati kemaluannya yang digauli laki-laki ini hancur. Berarti sama dukun, balikkan sama Pak Rais, ya kan? Tak kuat balikkan mati sendiri. Itu namanya melawan sambil tertawa sambil utang pati bayar pati, utang malu bayar malu. Kalau gaibnya kecil dia akan sakit dan dia akan menderita. Banyak orang itu apabila seandainya nih contoh kayak Aryo dulu kan pertama ketemu gaibnya masih kecil, tumbang bom kan, sembuh muncul lagi di kain. Yang terakhir yang dilihat sama Satrio Penyihir Muhammad Rais, dia muncul, Wibin telepon Pak Rais sama Aryo nih, ya kan? Apa kata perempuannya ini tadi? Mas kenapa nggak pernah lab lagi sama di IKN? Aku lagi mantau dirimu sama Aryo. Masih hidup apa enggak Aryo? Kok nggak pernah muncul? Tapi sambil itu berantem. Akhirnya Pak Ros nggak tahu dia sama Wiwin ini tadi. Ini punya kayak mana? Kalau dia lagi sama Aryo. Setelah itu baru hajar tirakati dua, sudah 3 kali lagi, sudah 3 hari 3 kali, 3 kali baru nggak ada nampak lagi. Kita lihat aja masih sanggupkah dia manggung atau tidak yang namanya Aryo. Kita lihat yang lain masih sanggupkah datangi Wiwin atau tidak, macam Soleh, terus orang Jawa Timur itu Keswanto Gondes, sanggup nggak dia manggung di IKN? Kita lihat. Dia masih dekati Wiwin, kita lihat aja. Jadi pertarungan Baros ini akan semakin di dalam. Dajjal-dajjal di Pekanbaru ini ikut campur, habiskan sekalian. Karena orang-orang ini ganggu orang cari makan, ganggu cari rezeki. Ganggu orang awam cari rezeki, seharusnya orang awam itu cari rezeki untuk nafkahi keluarganya, akhirnya dihajar sama orang, dihadang sama orang ini. Kalian ini beragama apa? Makanya yang namanya iblis itu, apalagi istrinya Satrio Penyihir, ya tambah disajar sama laki-laki. Sama seperti ini istrinya Nabi Adam, Siti Hawa ini tadi. Istrinya Nabi Adam itu kan diserang sama iblis, enggak? Iya, diserang sama iblis.
Makanya Siti Hawa makan buah roti, jadilah naga, jadilah bumi. Dulu waktu Pak Ras bilang, Bebe ini nanti istriku jangan tinggal. Penasaran kan? Terbukti kan? Jadi manusia dajjal laknatullah yang buat Siro sama Satrong ini mantau Pak Rais ini bukan hanya lewat jarak jauh. Sekitar Pak Rais ini bersatu sama-sama. Makanya nomor HP-nya Pak Rais Wiwin Winarti itu diambil dari HP Pak Rais. Dia bersatu sama Ratu Iblis yang di Pekanbaru, Gembong Narkoba. Ratu Iblis Gembong Narkoba itu siapa? Yang namanya Sinarwati. Guru dajalnya ini, kiai dajal iblisnya ini, dari Sabang sampai Merauke itu yang namanya. Dia kalau ditembak goib nggak bakal mempan, tapi kalau dihadapkan sama Allah tetap hancur. Hanya dia sekarang menderita penyakit apa? Kakinya bengkak kayak gajah, dibuat sakit tumbang bayang sama Pak Rais. Awal mulanya kehancuran yang namanya Sinarwati ini ya orang dari tanah Jawa, dari Banyuwangi, perguruan Banyuwangi. Hanya orang Jawa nggak bisa makan tanpa iblis. Iblis dibuat ilmu perewangan. Otaknya uang, kaya sedikit aja udah sombong. Kok mau iri sama orang Cina? Kita bumi hanguskan dulu Islam radikal, orang-orang yang berbuat maksiat, baru insya Allah baru kita. Karena yang namanya perang akhir zaman bukan lelucon, bukan candaan. Kuasa kegelapan tetap harus dihancurkan. Kalau enggak, agama Muslim di tanah Jawa itu bisa menghancurkan orang luar Jawa. Aturan-aturan negara yang dari aturan agama Muslim ini udah jelas mutlak 100% menghancurkan umat manusia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.